Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata pelajaran akuntansi sektor publik. Pada saat ini kami akan membahas materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ferentio Castilong, yang kedua Yunlika Tampungangoy, yang ketiga Angelica Repi, yang keempat Rahmat Yaya, dan yang kelima Seftinko Tiogas. Pembahasan yang pertama tentang teori akuntansi sektor publik. Teori yang berkaitan dengan akuntansi keuangan adalah teori akuntansi. Teori akuntansi sektor publik sendiri masih dipertanyakan apakah ada teori tersebut. Nah, tujuan dari mempelajari teori akuntansi adalah untuk memahami praktik akuntansi, mengetahui kekurangan maupun kelebihan akuntansi, dan memperbaiki praktik akuntansi yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, ada pula kendala-kendala yang dialami oleh akuntan itu sendiri, yaitu 1. Objektivitas. Adanya benturan terhadap kepentingan manajemen dengan stakeholder. Adanya sikap membela satu pihak karena ada kontrak tersendiri. Maka dari itu sulit adanya sikap yang objektif. 2. Konsistensi. Seorang akuntan harus konsisten dengan metode yang dipakai saat melakukan pencatatan agar dapat mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun. 3. Daya banding. Membandingkan laporan keuangan dengan instansi sektor publik yang lain. Jadi dapat diketahui kinerja organisasi satu dengan yang lain. 4. Tepat waktu. Laporan keuangan harus diselesaikan tepat waktu agar manajer dapat mengambil suatu keputusan yang terkait dengan organisasi tersebut. 5. Ekonomis dalam penyajian laporan. Adanya biaya yang besar dalam penyajian laporan keuangan harus memberikan manfaat yang besar pula, bukan sebaliknya. 6. Materialitas. Informasi yang material adalah informasi yang dengan signifikan dapat mempengaruhi keputusan. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan. Berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi yaitu 1. Standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. 2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. 3. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. 4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Hal yang diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah menghindari terjadinya standar yang overload. Standar yang overload terjadi ketika standar terlalu banyak. Tidak ada standar yang tegas, rigid, sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Standar terlalu rumit, standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara 1. Entitas publik dan entitas non-publik. Kedua, laporan keuangan tahunan dan interim. Ketiga, organisasi besar dan kecil. Dan yang keempat, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau keduanya. Teknik-teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Teknik yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan pencatatan. Teknik ini dapat membandingkan antara penganggaran dengan realisasi anggaran yang terjadi. Kedua, akuntansi komitmen.
teknik yang mengakui adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran. Order yang diterima akan diakui pendapatan saat sudah dikirimkan faktur. Tujuan utamanya adalah untuk pengendalian anggaran. 3. Akuntansi dana. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu 1. Dana yang dapat dibelanjakan atau expendable fund dicatat untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan atau governmental funds. 2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan atau non-expendable funds untuk mencatat biaya pendapatan, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis atau priority funds. Akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. 5. Akuntansi akural. Akuntansi akural dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akural diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pengaplikasi dan akural basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging of service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.